Koordinator Lapangan Panser Biru dan Polrestabes Semarang sempat mengimbau para supporter untuk tidak datang langsung ke Stadion Jatidiri Semarang. Hal itu demi menghindari kerusuhan saat laga PSIS Semarang kontra Persis Solo. Buat teman-teman supporter, khususnya PSIS Semarang dan supporter dari Persis Solo, pada hari ini di Stadion Jatidiri akan dilakukan big match pertandingan PSIS lawan Persis Solo. Untuk itu kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemarin memang sudah rakor dengan pihak kepolisian dan dengan panpel kita sudah, akhirnya dengan keputusan dalam satu hari nggak dapat izin. Artinya bukan berarti kita nggak dapat izin dan dapat penuhnya. Artinya kita tidak ingin hal-hal yang dampaknya yang tidak kita inginkan. Mungkin di sini ada pimpinan Bakop, Pak Reki, ada Kasat Intel dari Polrestabes, ada Pak Kapolsek Gajah Mungkur, Pak Randy. Mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih. Jadi kami menghimbau. Dan sudah bergabung bersama dengan kami Kombes Pol Irwan Anwar, Kapolrestabes Semarang. Selamat malam Pak Irwan, apa kabar Pak? Selamat malam Mas, alhamdulillah baik Mas. Baik Pak Irwan, langsung saja setelah tadi sempat terjadi kericuhan, tadi informasi dari Pak Gubernur Pak Ganjar kepada kami mengatakan bahwa situasi sudah mulai kondusif. Pantauan dari Polrestabes Semarang bagaimana Pak? Ya betul sekali Mas, pasca keributan tadi antar supporter dengan personil kami, situasi di wilayah Kota Semarang khususnya di sekitaran Stadion Jatidiri itu sudah kondusif. Bahkan untuk supporter sudah kembali ke rumah masing-masing, kemudian kesebelasan baik dari PSIS Semarang dan Solo juga sudah kembali menuju ke Solo dalam keadaan aman. Oke. Demikian Mas. Tapi pengamanan apakah masih terus berlangsung Pak di sekitar stadion atau mungkin di Kota Semarang sendiri? Betul Mas, ini juga kami masih di lapangan untuk memastikan bahwa dampak dari peristiwa tadi tidak berlanjut, dan juga kita sudah membangun komunikasi dengan teman-teman dari pengurus supporter dari Panser Biru, dari Snack dan seterusnya. Dan sepanjang sehari tadi juga sebenarnya dalam pengamanan juga kita juga sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan teman-teman dari pengurus supporter di Semarang ini. Oke, Pak, informasinya sebetulnya para supporter ini sudah dihimbau untuk tidak datang karena memang tidak boleh nonton langsung ya Pak. Tapi apa yang membuat kemudian supporter ini? Bahwa pada saat rapat koordinasi bahkan ada rapat koordinasi itu juga sudah dilakukan pertemuan diskusi untuk membahas persiapan pertandingan antara Solo dan Semarang yang berlangsung tadi siang. Dan ada beberapa alternatif pilihan, apakah itu dengan penonton, tanpa penonton, atau misalnya pertandingan hanya disaksikan oleh penonton dari Semarang. Itu semuanya memiliki konsekuensi. Jadi pilihan kami setelah melaksanakan rapat dengan panpel, dengan teman-teman dari pengurus supporter, itu kemudian kami sama-sama memutuskan bahwa rekomendasi kami pertandingan tidak dihadiri oleh para supporter dari kedua belah pihak atau tanpa penonton. Itu tentunya juga seperti yang kami sampaikan tadi, juga mengandung konsekuensi. Nah, seperti inilah konsekuensinya. Tapi ini adalah konsekuensi terendah dari yang kami perkirakan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan penonton yang dihadiri oleh kedua belah pihak, ataupun sebaliknya, ataupun pilihan yang kedua, penonton hanya dihadiri oleh misalnya dari supporter Semarang. Semuanya memiliki konsekuensi karena Semarang dan Solo ini supporternya punya sejarah Mas. Jadi
inilah yang terbaik yang bisa kami pilihan terbaik yang kami putuskan bersama beberapa hari yang lalu terkait dengan keputusan pertandingan ini tidak diikuti oleh penonton. Oke, oke. Jadi keputusan itu memang ada konsekuensinya dan ini yang dihadapi, tapi ini konsekuensi yang paling rendah dari yang sebetulnya kemungkinan terburuknya ya, Pak Irwan. Tadi ketika sudah selesai, ini sudah bisa kondusif, bagaimana proses dialog antara para supporter atau para koordinator yang terjadi, Pak? Sebenarnya dengan koordinator supporter yang ada di Semarang, termasuk di Solo, itu hubungan dan komunikasi kita sangat baik. Nah, bahkan dalam proses pengamanan, misalnya sepanjang hari ini, di setiap titik penugasan anggota kami, itu juga disertai dengan teman-teman dari perwakilan dari supporter, baik itu dari khususnya dari Semarang, dari Panser Biru, dari Snack. Dan pola mengingatkan teman-teman yang hadir tanpa tiket, bahkan sebelumnya sudah diberitahu melalui media sosial misalnya, itu tanpa penonton, itu juga sudah kita lakukan beberapa hari ini. Tetapi memang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa supporter Solo dan supporter Semarang itu ada sejarah. Oke, Pak Irwan tampaknya suaranya hilang ini Pak, termute kah atau bagaimana Pak Irwan? Baik, Pak Irwan tampaknya audio Zoom Pak Irwan ini termute Dari sini. Halo. Oke, halo Pak Irwan, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Tadi sempat terpotong Pak. Ya bagaimana Mas? Maaf, Oke. terpotong. Baik, Bagaimana? jadi tadi ada katakan ada sejarah memang ya antara supporter Semarang ini dengan Solo. Nah dari dialog tadi kesepakatannya bagaimana dan ini evaluasinya seperti apa Pak agar tentu menghindari hal-hal ini terjadi lagi begitu? Ya, jadi keputusan bahwa pertandingan tanpa dihadiri oleh penonton itu adalah keputusan yang dihasilkan melalui komunikasi yang sudah kami lakukan bersama sebelum-sebelumnya. Dan ke depan tentu dari para supporter ini, koordinator supporter ini tentu akan terus melakukan bagaimana memperbaiki hubungan antar kedua supporter ke depan. Polanya seperti apa nanti secara teknis akan kami diskusikan dari kami musyawarahkan dengan supporter, kemudian koordinator supporter yang ada di Kota Semarang ini maupun dari Solo. Demikian Mas. Baik Pak, ini mungkin terakhir memastikan kembali apakah ada kerusakan sekali lagi di sekitar stadion atau mungkin kerugian yang didata oleh Polrestabes Semarang? Ya, jadi peristiwa keributan tadi itu kami pastikan itu di luar area stadion, bahkan di luar pagar stadion. Nah, sebagaimana rujukan peraturan Kapolri bahwa zona pengamanan stadion itu dibagi dua, zona 1 dan zona 2. Zona 1 itu berada di area stadion, kemudian di luar stadion itu zona 2. Nah, tadi ini terjadi keributan itu di luar stadion. Oke. Dan tentunya pola-pola pencegahan sampai dengan mungkin seperti yang kami laksanakan tadi sudah kita lakukan secara bertahap. Demikian Mas. Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya aman ya Pak, karena tampaknya juga sudah mulai kondusif tadi seperti yang tadi Bapak sampaikan dan sekarang juga masih melakukan patroli begitu ya di sekitar Kota Semarang. Terima kasih banyak Kombes Pol Irwan Anwar. Pak Irwan, terima kasih banyak Kapolrestabes Semarang sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat malam Pak, sehat selalu. Ya, selamat malam Mas. Selamat malam. Kita ke informasi selanjutnya.
Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Sebagai Ketua Umum yang baru, Erick Thohir berjanji akan mengejar ketertinggalan sepak bola Indonesia dari negara lain. Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Erick Thohir terpilih dengan perolehan suara sebanyak 64 dalam kongres luar biasa yang digelar pada hari Kamis di Jakarta. Terpilih menjadi Ketua Umum PSSI baru, Erick berjanji akan menuntaskan satu persatu tugas di tubuh PSSI, termasuk mengejar ketertinggalan sepak bola Indonesia dari negara lain. Dalam waktu dekat ini, Piala Dunia U20 akan menjadi tugas ataupun PR terberat. Untuk itu, Erick Thohir mengatakan PSSI akan mensupport timnas dengan maksimal dalam Piala Dunia U20 nanti. Sebelumnya, Erick Thohir pernah menjabat sebagai Presiden Inter Milan, Komisaris Persib Bandung, hingga memiliki klub sepak bola DC United. Dan saat ini, Erick Thohir juga menjadi salah satu pemilik klub divisi 3 Liga Inggris Oxford United FC. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah tidak ikut campur soal pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI. Menurut Presiden Jokowi, pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Pemerintah tidak ikut-ikutan di sana sesuai dengan statuta. Kita harapkan dengan ketua yang baru nanti terjadi yang kita harapkan terjadi reformasi total. Ini harapan dari kita. Ya. Pak Jokowi ini sehingga sepak bola kita menjadi hidup dan bisa paling tidak ASEAN bisa step pertama bisa KPK, kemudian Asia step yang kedua dan KPK. Harapan dari pemerintah itu aja. Ya, Erick Thohir terpilih jadi Ketua Umum PSSI dan menyatakan akan bersih-bersih demi prestasi. Erick Thohir akan dibantu Zainuddin Amali dan Ratu Tisha yang memiliki atau yang menjadi Wakil Ketua Umum. Erick Thohir sah. Erick Thohir sah. Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa PSSI Kamis siang. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN mengalahkan 3 pesaing lainnya dalam perebutan suara. Dari 86 suara voters, Erick Thohir mendapat 64 suara. Diikuti pesaing terberatnya Lanyala Mataliti dengan 22 suara. Sementara 2 orang calon lainnya tak mendapat suara satupun. Setelah menduduki kursi nomor 1 di Federasi Sepak Bola Tanah Air, fokus Erick Thohir kini bersih-bersih, terutama dari mafia bola demi mengejar prestasi. Kita harapkan dan kita lakukan hari ini belum merupakan kemenangan. Ini bukan kemenangan, ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Sementara dalam pertarungan Wakil Ketua Umum sempat ricuh. Awalnya Menpora Zainuddin Amali dan Sekjen PSSI incumbent Yunus Nusi yang terpilih. Namun sempat terjadi protes karena diduga ada kecurangan. Setelah diulang, Ratu Tisha yang pernah jadi Sekjen PSSI tahun 2017-2020 terpilih dengan suara terbanyak. Disusul Yunus Nusi, sementara Zainuddin Amali tersingkir. Namun belakangan Yunus Nusi mundur sehingga Ratu Tisha dan Amali yang menempati posisi Wakil Ketua Umum PSSI. Setelah terpilih, para pengurus baru dihadapi berbagai tantangan berat, terutama prestasi timnas yang mandek.
Selain prestasi timnas, tantangan yang juga tak kalah berat adalah mengawal gelaran Piala Dunia U20 yang akan dimulai sekitar 3 bulan lagi. 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim. Bagaimana peluang banding mereka? Kami hadirkan dialognya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.